Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama yaitu hadis memandikan jenazah. Hadis riwayat Ibnu Majah, barang siapa memandikan mayit kemudian tidak menyiarkan keburukan mayit itu, maka dikeluarkanlah dosa-dosanya seperti hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Jika satu orang sudah melaksanakan kewajiban tersebut, maka terlepaslah kewajiban atas orang-orang yang berada dalam kampung tersebut. Selanjutnya, rukun memandikan jenazah terdiri dari 3, yaitu yang pertama niat, yang kedua mengucapkan basmalah, dan yang ketiga meratakan air ke seluruh tubuhnya. Selanjutnya adalah adab memandikan jenazah. Yang pertama, menutupi atau tidak melihat auratnya. Diharuskan memandikan jenazah itu pada ruangan tertutup, tidak dapat dilihat oleh orang-orang selain keluarga. Adab yang kedua yaitu tidak memandikan langsung di bawah sinar matahari. Yang ketiga, yang memandikan harus orang terpercaya. Disunahkan untuk orang yang memandikan ini adalah orang terdekat seperti keluarga dan ahlinya. Yang keempat yaitu tidak dihadiri selain orang yang memandikan. Adab selanjutnya yaitu tidak membicarakan auratnya apalagi cacat badannya seperti yang sudah kita bahas dalam hadis yang pertama tadi. Yang keenam yaitu mayit dihadapkan ke kiblat. Yang ketujuh lembut dalam setiap urusan seperti waktu membersihkan kotoran atau memotong kuku atau rambut. Yang kedelapan yaitu melapisi tangan dengan kain atau sarung tangan. Selanjutnya kita masuk pada tata cara memandikan jenazah. Pertama-tama mayat dihadapkan ke kiblat. Mayat dihadapkan ke kiblat dengan kepala lebih tinggi daripada kaki agar air yang mengandung najis tidak mengalir kembali ke bagian yang sudah bersih. Atau jika kita memandikan mayat dalam keadaan bukan menggunakan tandu, kita bisa memandikannya sambil duduk. Kita letakkan tangan kanan kita pada bahu si mayat dan kita sandarkan punggungnya pada paha kita bagian kanan. Yang kedua yaitu melunakkan persendiannya. Gerak-gerakkan tangan sampai siku ke pundak dan kaki ke paha, kemudian direntangkan lagi kecuali yang sudah kaku. Maka yang kita dianjurkan untuk menggunakan air dingin agar menyegarkan kembali persendian-persendian yang mulai kaku. Langkah yang ketiga yaitu melapisi tangan. Memakai kaos tangan dari bahan yang lembut seperti kaos untuk membersihkan najis. Caranya dengan menekan-nekan perlahan perut atau daerah pusar, kecuali bagi yang hamil hanya dihisap. Jika kaos tangannya sudah kotor, dibuang lalu diganti. Langkah keempat yaitu membersihkan mayit dari berbagai kotoran, seperti bekas plester dapat dibersihkan dengan minyak, bekas kotoran lain dibersihkan dengan sabun, kotoran mata diusap perlahan dengan kaos tangan atau kapas, begitupun dengan lubang hidung, rongga mulut, daun telinga, dan sela-sela jari dapat dibersihkan dengan kain semilan yang sudah dipersiapkan. Selanjutnya adalah proses memandikan. Pertama-tama kita bersihkan dulu kepala, rambut, wajah, dan leher dengan sabun atau shampoo. Selanjutnya bersihkan bahu sampai telapak tangan kanan, kemudian kiri. Saat memandikan jenazah, kita disunahkan untuk mendahulukan anggota tubuh sebagian kanan, baru dilanjutkan pada bagian kiri. Selanjutnya kita bersihkan bagian kanan, maka kita bisa memiringkan mayat ke arah kiri. Kalau kita memandikan mayat di bagian kiri, kita bisa memiringkan mayat ke bagian sebelah kanan. Selanjutnya kita dianjurkan untuk membersihkan rongga-rongga yang ada pada tubuh si mayit dengan menggunakan potongan kain semilan. Yang pertama untuk kedua mata, hidung, mulut, telinga keduanya, ketiak kiri dan kanan, jari-jari tangan kanan dan kiri, dan jari-jari kaki kanan dan kiri. Setelah kita yakin bahwa mayat sudah bersih, selanjutnya kita akan mewudukkan mayat. Wudukkan mayat secara sempurna tanpa berkumur atau masukkan air ke hidung. Karena tadi sudah dibersihkan menggunakan air semilan, sekarang kita boleh tidak mewudukkan atau tidak mencuci bagian mulut ataupun hidungnya. Lanjut dengan bagian wajah, tangan, kepala, telinga, dan kaki. Selanjutnya yaitu niat mewudukkan mayat. Untuk mayat laki-laki niatnya yaitu nawaitul wudu'a lihazal mayyiti lillahi ta'ala. Jika untuk perempuan, niatnya nawaitul wudu'a lihazihil mayyitati lillahi ta'ala. Setelah mayat diwudukkan, dilanjutkan dengan menyiramkan air semilan kepada tubuh mayat. Dimulai pada bagian kanan terlebih dahulu, kiri, lalu tengah. Saat menyiramkan air sembilan ke tubuh jenazah,
kita dianjurkan untuk mengalas air yang turun dengan tangan agar tidak langsung mengenai tubuh jenazah. Jadi di sini saya akan praktekkan tata cara memandikan jenazah. Yang pertama yaitu kita perlu mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu ember yang berisi air. Air ini kan dapat ditambah dengan pewangi alami atau pewangi alami seperti air jeruk atau air yang dicampur dengan campur barus dan air yang dicampur dengan daun bidara. Selanjutnya itu gayung untuk menyiramnya. Selanjutnya kita bisa menggunakan sabun untuk meyakinkan bahwa mayat itu benar-benar bersih. Selanjutnya kita juga membutuhkan sarung tangan dan kain basahan yang kedua untuk membersihkan. Dan selanjutnya yaitu potongan kain spiral. Selanjutnya masuk pada tata cara memandikan jenazah. Bahan dan alat yang tidak dipersiapkan, kita lanjutkan pada proses memandikan jenazah. Yang pertama yaitu memakai sarung tangan karena kita akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh mayat. Yang pertama yaitu kita membersihkan kotoran pada tubuh mayat dengan cara mayat itu didudukkan namun condong ke belakang, tangan kita diletakkan pada bahu dan punggungnya diletakkan pada paha. Selanjutnya kita menekan perut mayat dengan lembut sehingga keluar kotoran pada bagian kuku maupun tubuhnya, lalu dibersihkan dengan air yang banyak supaya tidak menimbulkan bau atau kotoran lainnya. Jika mayat ini dalam keadaan hamil, tidak perlu menekannya terlalu kuat. Selanjutnya yaitu jika sudah dibersihkan kotorannya, kita dianjurkan untuk memotong kuku jika kukunya panjang, menggosok gigi, memberikan siwak, dan memotong rambut jika diperlukan. Selanjutnya untuk memandikan jenazah kita membaca niat. Jika untuk jenazah laki-laki kita membaca niat nama itu husla bihazal mayiti fardal kifayati lillahi ta'ala. Jika untuk mayat perempuan kita membaca niat nama itu husla bihazil mayitati fardal kifayati lillahi ta'ala. Selanjutnya kita menyiramkan air pada bagian tubuh jenazah. Disunahkan untuk membersihkan bagian sebelah kanan terlebih dahulu. Kita disunahkan pula untuk membasuh sebanyak 3-5 kali basuhan pada tubuh jenazah. Kita siram pada bagian kanan terlebih dahulu, kanan, kiri, lalu tengah. Selanjutnya kita disunahkan untuk menggosok bagian tubuh mayat ini dengan menggunakan kain ataupun ditambah dengan sabun agar memastikan mayat itu bersih dan tidak berbau lagi. Setelah dirasa bersih, kita memandikan seperti mandi biasa, membersihkan rambut, bagian rongga-rongga, bagian kaki, tubuh, dan segala macamnya. Setelah dirasa bersih, kita dapat memastikan kebersihannya dengan cara mengelus bagian tubuh mayat. Jika masih licin, berarti itu belum bersih. Mungkin belum bersih dari kotoran ataupun dari sabun yang kita gunakan tadi. Jika sudah bersih, maka akan terasa kesan. Karena kita juga menggunakan air lemon dan air kapur tadi akan memudahkan kita untuk membersihkan kotoran pada tubuh jenazah. Selanjutnya setelah dimandikan dengan air seperti biasa tadi, kita diharuskan untuk membersihkan rongga-rongga yang ada pada tubuh jenazah. Seperti yang pertama membersihkan bagian mata. Kita ambil salah satu kain dari kain spiral tadi, lalu bersihkan matanya. Setelah itu kita buang kain yang sudah digunakan. Begitupun pada mata bagian kiri. Begitupun pada rongga-rongga yang lain seperti hidung, telinga keduanya, mulut, ketiak sebelah kanan dan kiri, jari-jari tangan dan kaki, sehingga jumlahnya 9. Setelah seluruh rongga pada tubuh mayat dibersihkan, kita dianjurkan untuk mengganti kain basahan agar kotoran yang sudah dibersihkan tadi tidak melengket lagi pada bagian tubuh mayat. Kita dapat membersihkannya dengan cara perlahan agar tidak aurat si jenazah tidak terlihat. Selanjutnya kita bisa tarik ini perlahan dengan meletakkan kain basahan yang baru. Lalu ini bisa disampingkan. Selanjutnya langkah selanjutnya yaitu mewudukkan jenazah. Niat mewudukkan jenazah, jika jenazahnya laki-laki yaitu nawaitu wudu'a bihazal mayyiti fardal kifayati lillahi ta'ala. Jika untuk mayat perempuan, nawaitu wudu'a lihazil mayyiti
bagian mendudukkan mayat, sama seperti kita duduk pada hari-hari biasanya. Seperti yang pertama kita membacakan niat tadi, selanjutnya mengumur-umurkan mayat, membersihkan rongga mulut, hidung, wajah sehingga benar-benar putih. Selanjutnya pada bagian tangan kanan dan kaki, selanjutnya pada bagian kepala atau rambut, dan bagian telinga, dan terakhir pada bagian kaki. Setelah mayat ini diwudukkan, langkah terakhir yaitu kita akan menyiramkan air 9 pada mayat. Air 9 ini disunahkan untuk menyiramkan pada bagian kanan terlebih dahulu. Untuk membersihkan menyiramkan air 9 pada bagian kanan, kita bisa memiringkan mayat ke bagian kiri, lalu kita menyiramkan dari atas, namun kita harus mengalas air yang turun agar tidak langsung mengenai pada tubuh mayat. Seperti 1, 2, 3. Ada doanya pada bagian kanan ini. Kita membaca doa Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Selanjutnya kita membersihkan pada bagian kiri jenazah, menyiramkan air 9-nya. Kita bisa memiringkan jenazah pada bagian kanan dengan membaca Ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir sebanyak 3 kali. Dan terakhir pada bagian tengah, yaitu mayat ditelentangkan seperti biasa, lalu disiramkan air dengan baca Ghufranaka Rabbana ya Allah wa ilaikal masir sebanyak 3 kali. Perlu diperhatikan dalam menyiramkan air 9 ini, apabila air yang digunakan ini kurang dan tidak sampai pada bagian ujung kaki jenazah, kita bisa mengambil air yang baru, namun dilanjutkan saja, tidak perlu diulang dari bagian atas daerah. Kita selesai menyiramkan air 9 pada jenazah, artinya jenazah sudah siap untuk